there's not much to do when all Ke pasar raya membeli anting. Anting dibeli berjumlah 5. Tahu sesuatu itu penting. Paham perkara itu yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, waktu yang aku tunggu-tunggu ya. Ini aku mau lembur sama Pak suami masang karpet teman-teman. Di sini tuh kami mulainya itu udah lumayan agak malam ya teman-teman. Udah sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 8 lewat malahan ya. Pengennya sih tadi cepet gitu ya, tapi ternyata Pak suami tadi tuh lagi nggak enak badan gitu ya. Jadi dia itu istirahat dulu gitu. Dan ya aku kan nggak mungkin maksain gitu ya. Dan ketika Pak suami ngerasa badannya itu udah enakan gitu ya, dia bilang itu ayo kita pasang karpetnya. Dan alhamdulillah dong, aku semangat banget gitu ya buat masang karpetnya, karena memang inilah yang aku tunggu-tunggu gitu. Nah teman-teman, malam ini kan aku masang-masangin karpet itu sama Pak suami. Debunya itu Masya Allah lumayan banyak. Ini tuh sebenarnya setiap hari aku siram-siram ya teman-teman untuk lantainya. Nggak yang dicuci, disikat-sikat gitu, enggak sih. Tapi selalu aku siram gitu ya teman-teman untuk lantainya. Cuman ya nggak mungkin lah selalu aku videoin gitu kan. Jadi ya palingan aku videoinnya pas lagi masang karpet gini. Aku siram-siram ya teman-teman lantainya sama Pak suami sedikit aja. Karena memang sebelum-sebelumnya itu udah disiram-siramin terus. Jadi ini debunya udah lumayan berkurang. Jangan salfok sama si Twin ya teman-teman, mereka itu heboh sendiri gitu ya, ngeliatin bundanya sama ayahnya lagi masang karpet. Mereka pun heboh teman-teman, mereka tuh sibuk dengan kegiatan mereka berdua gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat tuh mereka pada sembunyi di bawah kolong wastafel. Nah di sini aku sama Pak suami nyapu-nyapu dulu teman-teman untuk pasir-pasirnya gitu ya, karena pasirnya itu yang benar-benar nggak ketulungan teman-teman. Padahal setiap hari itu juga selalu aku sapuin gitu ya. Ini tuh cuman memang nggak yang disapu benar-benar sampai bersih-bersih banget gitu, enggak. Tapi pasti selalu aku sapu teman-teman setiap hari, karena untuk ngurang-ngurangin pasir gitu. Tapi ya gitu deh, yang namanya pasir kayak gini tuh beneran banyak banget. Nah teman-teman, untuk di area ini gitu ya, aku mau pasang terpal ini buat alasnya gitu berdua sama Pak suami ya teman-teman. Sebenarnya pengennya itu sih semuanya dikasih terpal gitu ya, jadi biar si karpetnya itu nggak cepat rusak. Tapi sayang terpalnya itu nggak cukup, dan kalau mau beli budgetnya udah nggak ada. Jadi kata Pak suami udah nggak apa-apa dipasang secukupnya aja. Dan yang kami utamain itu yang di bagian sini, karena kan area ini area laundry room sama kamar mandi gitu ya. Jadi bakalan mungkin bisa kecipratan air gitu kan, jadi di sini aja didahulukan atau diutamakan dipasangin gitu teman-teman untuk apa namanya, untuk terpal ini gitu ya, baru nanti ditimpa gitu pakai karpet. Masya Allah ya teman-teman, rasanya itu bener-bener kayak apa ya, kayak campur aduk rasanya gitu ya teman-teman. Karena dapur aku ini kan sebenarnya udah beberapa hari gitu ya beresnya, tapi masih belum bisa pindah gitu karena belum dipasangin karpet. Dan alhamdulillah akhirnya malam ini karpetnya bakalan dipasang, dan besok teman-teman insya Allah ya di video selanjutnya itu bakalan langsung teman-teman aku bakalan pindah-pindah ke sini gitu ya, ya dicicil-cicil pindah-pindah, karena kan pindah-pindah juga nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Aduh Masya Allah rasanya itu kayak ada campur-campur haru gitu teman-teman. Aku ngerasa seneng banget gitu ya akhirnya gitu, setelah sabar beberapa waktu gitu ya teman-teman, akhirnya bakalan segera ngerasain gitu ya teman-teman untuk beraktivitas di dapur yang baru gitu. Masya Allah. Di sini teman-teman asli deh, anak-anak itu bener-bener heboh banget ya teman-teman pas aku lagi pasang-pasangin itu sama Pak suami. Mereka tuh pada ini ya, pada nggak bisa dibilangin gitu loh teman-teman. Nah itu ya udah dibilang geser gitu, ya tetap aja gitu ya, namanya juga anak-anak itu susah banget teman-teman di ini ya, diaturnya gitu. Nah ini aku lagi ngajakin mereka duduk di sini aja biar mereka tuh nggak ngegangguin ayahnya gitu loh teman-teman, karena Pak suami tuh jadinya kesusahan gitu teman-teman pas menarik-nariknya gitu ya, karena mereka tuh ngegangguin terus gitu.
Oke, setelah terpalnya selesai dipasang, lanjut di sini aku mau bentangin untuk tikarnya sama Pak suami. Ini tuh harga tikarnya itu bener-bener ya teman-teman, mahal menurut aku. Tapi ini tuh memang tebel ya. Kenapa aku tuh pilih yang tebel gitu ya teman-teman? Karena memang dapurku ini kan cornya itu cor kasar gitu lantainya gitu ya. Dan kalau misalnya aku nggak pilih yang agak tebel, takutnya itu nanti bakalan cepat rusak gitulah teman-teman, dan bakalan cepat bolong-bolong gitu, bakalan cepat robek gitu. Makanya di sini walaupun harganya itu lumayan mahal, tapi ini tuh sesuai banget sama kualitasnya ya teman-teman. Kualitasnya itu benar-benar bagus. Bahannya itu benar-benar tebel gitu ya. Dan ini tuh lebarnya itu 2 meter teman-teman, dan kalau untuk panjangnya itu 25 meter dan harganya 950.000. Aku pilih motif yang seperti ini teman-teman, yang motif yang lebih polos gitu ya, nggak yang berbunga-bunga dan nggak terlalu banyak corak, biar dapurku itu tetap terkesan luas gitu. Dan juga biar nggak terlalu banyak warna gitu teman-teman di dapurku. Makanya di sini aku pilih yang ini aja gitu ya motifnya. Aduh, aku aja ngeliat anak-anak di video nih teman-teman, Masya Allah, mereka tuh bener-bener pecicilan banget gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat, lari sana lari sini gitu ya. Pokoknya itu beneran deh teman-teman. Pak suami itu sempat sempat kayak ngomel-ngomel gitu teman-teman. Anak-anak itu bener-bener recok gitu. Tapi kalau misalnya mau ditidurin, anak-anak tuh belum mau tidur karena memang ini tuh belum jam tidur mereka gitu ya. Jadi ya udahlah gitu teman-teman, disabar-sabarin aja gitu ya, namanya juga punya bocil, pasti punya tantangan tersendiri buat kita gitu ya pas lagi ada kesibukan kayak gini. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Kalau untuk urusan gunting menggunting seperti ini nih teman-teman, ini aku serahkan sama Pak suami ya. Karena jujur banget teman-teman, aku kalau misalnya urusan gunting menggunting itu walaupun udah ada polanya gitu ya, kadang tuh suka nggak lurus gitu loh, nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya sering banget gitu ya aku coba gitu ya, kalau misalnya urusan gunting menggunting itu keseringannya itu nggak lurus teman-teman. Jadi ya udahlah, untuk urusan gunting menggunting biarin aja Pak suami yang ngerjain. Aku ngelihat aja gitu ya, kalau misalnya bisa bantuin yang lain aku bantuin. Tapi kalau untuk gunting menggunting enggak deh ya, takutnya nanti nggak lurus dan hasilnya malah nanti karpetnya tuh jadi rusak gitu ya, karena dia itu nggak lurus. Mohon maaf banget ya teman-teman, kondisi dan keadaan dapur itu bener-bener berantakan banget. Apalagi di ruangan sebelah sana yang di belakang aku, itu kan insya Allah bakalan jadi ruang tamu ya teman-teman. Itu juga aslinya berantakan banget gitu ya. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Kalau misalnya nih lagi ngerapin satu ruangan gitu ya, berarti ya ruangan lainnya itu bakalan berantakan gitu, karena barang-barang yang ada di sini tuh sebagiannya dipindahin ke situ dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah next kalau Pak suami sempat lagi bakalan dilanjutin lagi masang karpet yang di ruang tamu gitu ya. Jadi malam ini teman-teman kami masangnya itu karpet yang di dapur ini aja dulu gitu, karena memang udah kemalaman gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya pas Pak suami senggang gitu ya, baru kami lanjut buat masang karpet yang di ruangan sebelah gitu ya, atau yang di ruang tamu gitu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Nah itu kalian jangan salfok sama aku teman-teman. Itu aku lagi nyuruh anak-anak itu nonton Upin Ipin bentar, karena Pak Sam itu udah mulai ngomel-ngomel sama anak-anak gitu ya. Jadi aku kasih aja anak-anak nonton handphone sebentar gitu teman-teman, biar mereka tuh nggak ngeresuin ayahnya gitu. Karena aku suruh mereka nonton TV itu pada nggak mau teman-teman, dan mereka tuh benar-benar ngeganggu banget sama Pak Sami gitu ya. Jadi udah aku liatin mereka handphone sebentar ya, setidaknya sambil nungguin Pak Sami beres
beres yang kerjaan yang sibuk-sibuknya gini lah gitu ya. Apalagi kalau misalnya kerjaan itu agak sedikit ribet gitu teman-teman ngerjainnya gitu ya, harus diukur-ukur segala macam. Nah itu tuh mendingan anak-anak itu diem aja biar nanti tuh nggak salah-salah gitu. Kalau misalnya pas lagi ada kegiatan kayak gini ya teman-teman, masang-masang begini atau apapun lah yang kerja sama gitu ya, dan itu ada bocil gitu ya, itu memang aslinya lebih riuh ya teman-teman, lebih banyak, lebih berisik juga gitu ya, lebih banyak mulut yang ngomel-ngomel gitu ya teman-teman. Karena memang anak-anak itu ditegur itu susah banget rasanya gitu ya, namanya juga anak-anak gitu kan, ditegur juga kadang itu kayak ngerasa percuma gitu ya ditegur, mereka tetap nggak ngedenger gitu. Makanya kadang itu ya udah gitu dibiarin aja gitu teman-teman, anak-anak itu ngapa-ngapain terserah mereka, asalkan mereka itu ya nggak main yang berbahaya kayak gitu-gitulah ya, dan nggak bertengkar gitu. Tapi kalau si Twin mah teman-teman, mereka tuh sering banget bertengkar gitu ya, padahal tadi tuh kayaknya kelihatan akur-akur gitu kan, pegang-pegangan tangan kesana kesini gitu ya, tapi ya itu bentar-bentar ya udah berantem gitu ya, mereka rebutan-rebutan mainan, rebutan-rebutan barang gitu segala macem ya. Itulah dramanya pas masang karpet ini. Jadi ya konsentrasi, kesabaran juga bener-bener diuji gitu teman-teman. Agak rada-rada ribet ya masang karpet kayak gini tuh, karena memang ada sudut-sudut yang semuanya itu nggak sama gitu ya. Maksudnya bukan nggak sama sih, tapi nggak lurus ngeplong gitu loh teman-teman. Jadi ya itu tuh karpetnya harus digunting-guntingin sesuai dengan ukurannya. Nah itu kayak ini ya, kayak yang di kolong-kolong meja itu teman-teman. Nah itu juga diukur-ukurin gitu tadi sama Pak suami. Nah ini udah kepasang nih ya. Aku nggak videoin full aja lah secara keseluruhan gitu teman-teman, karena ini tuh ya aslinya video mentahan itu lumayan panjang banget gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, banyak yang kegiatan nggak jelasnya gitu, jadi banyak aku potong-potongin. Nah ini pokoknya Pak suami tuh kayak lagi ngukur-ngukur gitu berapa lebar dari kolong ini, berapa panjangnya gitu ya, biar nggak salah potong gitu loh teman-teman. Belum lagi drama di sini anak-anak itu yang numpahin air, minta minum, minta jajan. Ya Allah, beneran deh nguji-nguji kesabaran ya. Jadi kalau misalnya masang-masang begini tuh cuman sendiri, kayaknya nggak bakalan sabar sih teman-teman. Jadi kalau misalnya masangnya berdua gini, pas Pak suami lagi repot, anak-anaknya lagi rewel, aku bisa gantiin gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah nih teman-teman, seperti ini ya, udah selesai. Next tinggal dipasangin lakban aja, tapi lakbannya itu belum ada. Jadi ya udah nanti aja deh kapan dibeli sama Pak suami lakbannya, baru dipasang gitu sama Pak Su, biar kalau pas kita nyapu itu sampahnya nggak masuk-masuk ke bawah karpetnya. Alhamdulillah teman-teman, lebih rapi kan kelihatannya dapur aku. Jadi kelihatan lebih lebih bersih juga gitu ya. Insya Allah di next video aku akan mulai untuk menata dapur. Kalian simak terus video-video terbaru dari aku ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Oke teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.